Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan personal digital assistant dengan menggunakan algoritma percabangan. Sini ada saya sendiri, Arif Ramdhani Hamzah, dengan NIM 18111832, dan teman saya Nur Aslam Agung Putra Pratama dengan NIM 18111861. Latar belakang. Teknologi yang memungkinkan dapat diterapkan pada bidang pendidikan yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Pangsa pasar memperkirakan bahwa bidang pendidikan merupakan 10 industri teratas dalam penerapan kecerdasan buatan antara tahun 2018 hingga 2025. Teknologi tersebut memungkinkan mesin untuk berpikir dan mengambil keputusan secara komputasi. Kecerdasan buatan diciptakan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia. Salah satunya adalah Personal Digital Assistant atau PDA, sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. PDA banyak digunakan sebagai pengorganisir pribadi pada awalnya, tetapi karena perkembangannya, kemudian bertambah banyak fungsi kegunaannya seperti kalkulator, penunjuk jam dan waktu, permainan komputer, pengakses internet, penerima dan pengirim surat elektronik, penerima radio, perekam video, dan pencatat memo. Selain itu, dengan PDA, komputer saku, ini kita dapat menggunakan buku alamat dan menyimpan alamat, membaca buku elektronik, menggunakan GPS, dan masih banyak lagi fungsi yang lain. Bahkan versi PDA yang lebih canggih dapat digunakan sebagai telepon genggam, akses internet atau extranet lewat Wi-Fi atau jaringan wireless. Salah satu ciri khas PDA yang paling utama adalah fasilitas layar sentuh. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana membuat personal digital assistant menggunakan algoritma percabangan di jurusan Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk membuat personal digital assistant menggunakan algoritma percabangan di jurusan Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 1. Bagi program studi Teknik Informatika Amikom Yogyakarta, diharapkan dapat menerapkan PDA atau Personal Digital Assistant untuk meningkatkan mutu layanan akademik. Yang kedua, bagi pengguna, dapat memudahkan untuk mendapatkan informasi terkait program studi Teknik Informatika Amikom Yogyakarta. Dan yang ketiga, bagi penelitian, selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi untuk perkembangan penelitian selanjutnya. Pembahasan. Pada dasarnya, struktur dasar algoritma ada 3. Yang pertama, algoritma sekuensial runtunan, 2. algoritma percabangan, dan yang ketiga, algoritma perulangan. Percabangan atau dalam bahasa yang lebih formal yaitu conditional statement merupakan suatu pernyataan yang menganalisa suatu kondisi dan mengambil keputusan berdasarkan pada hasil analisa tersebut. Jenis algoritma percabangan ada 4, yaitu percabangan 1 kondisi, percabangan 2 kondisi, percabangan 2 kondisi atau lebih, dan percabangan select case. Yang pertama, digunakan jika pemilihan hanya memberikan satu pilihan yang dilaksanakan, yaitu bila kondisi dipenuhi bernilai benar, dan tidak memberikan pilihan lain yang dilakukan bila kondisi bernilai salah. Contohnya ini if, kondisi then, ekspresi and if. Yang kedua, digunakan jika pemilihan hanya memberikan 2 pilihan yang dilaksanakan, yaitu bila kondisi dipenuhi bernilai benar, dan juga memberikan pilihan lain yang dilaksanakan bila kondisi bernilai salah. Seperti pada contoh. Yang ketiga, sama dengan percabangan 2 kondisi, tapi kondisi yang disediakan lebih dari 2. Paham kan? Ada contohnya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya
Tolong dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aslam Agung Putra Pratama dengan NIM 18111861. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Arif Ramdhani Hamzah. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat saja ya. Pertama, apa itu digital assistant? Digital assistant itu suatu program yang setidaknya bisa mempermudah kita dalam melakukan suatu tindakan contoh yang saya maksud di sini, misalkan kita ingin ngebuka YouTube ya. Jadi kita tuh nggak harus ngetik www.youtube.com dulu. Jadi kita hanya harus ngomong saja open YouTube sebagai contohnya. Saya ngomong open YouTube, maka digital assistant itu akan memproses dan outputnya itu dia akan ngebukain YouTube itu. Untuk lebih jelasnya aja bagaimana digital assistant itu bisa berjalan. Oke, yang pertama kita lihat dulu di sini. Ini ada import. Import itu buat memasukkan datanya. Misalkan di sini saya menggunakan Wolfram Alpha untuk suatu algoritmanya, itu untuk algoritma percabangannya, untuk perhitungannya dan sebagainya juga di situ. Kemudian di sini kita langsung aja ke bagian klien, Wolfram Alpha.client. Nah, di sini tuh ini adalah app ID atau bisa kita lihat di sini langsung. Nah, itu ininya guys. Ini dulu app ID-nya yang sudah kita buat. Kemudian kita paste di sini biar terhubung dengan Wolfram Alpha kita. Kemudian di sini ada voice engine get properties. Voice itu untuk voice aktornya. Untuk 1, 3, dan 5 itu voice-nya cewek. 2 dan 4 itu untuk cowok. Sini saya pakai 2. Dev speak audio ini untuk menginputkan audio kita, dia bakal mendengarkan, bakal mengucapkan. Jadi misalkan di sini kita menjalankan digital assistant nih pada jam 00 tuh jam 12 malam sampai jam 12 siang, dia akan menyapa kita dengan good morning. Kemudian dari jam 12 siang hingga jam 6 sore dia akan menyapa kita dengan good afternoon, dan dari jam 6 sore hingga jam 12 malam itu good evening. Kemudian di sini ada speak, hello Nur Aslam, I'm your digital assistant, my name is Jarvis, how may I help you? Di sini untuk digital assistant-nya tuh akan mengucapkan ini kayak pengenalannya dia dulu sebelum kita bisa melakukan komen-komen untuk memerintah digital assistant-nya. Oke, di sini setelah dia ngomong ini, kemudian akan didengarkan, akan diproses. Nah, di sini kita bisa menginputkan data-data apa yang akan kita lakukan, komen-komen apa aja gitu. Contohnya di sini saya akan, misalkan kita ngomong open YouTube, kemudian dia akan menjawab dengan oke, kemudian akan dilarikan ke www.youtube.com melalui web browser. Kemudian di sini misalkan kita ngomong open Google, dia akan menjawab dengan okay sir, what do you want to find? Jadi dia akan menanyakan apa yang mau kita cari gitu. Nanti misalkan kita ngomong planetologi atau sebagainya, dia akan melakukan pencarian tersebut melalui Google, melalui Wikipedia nanti guys. Kemudian di sini ada beberapa lagi komen-komen yang bisa kita setting sendiri. Misalkan di sini WhatsApp atau how are you, dia akan menjawab seperti ini, tapi jawabannya itu saya buat secara random choice message ya. Kemudian di sini kita misalkan ngomong email, dia akan menanyakan what should I say gitu loh. Terus kita bisa mengirim email sesuai yang kita mau gitu kan, kepada siapa dan apa isi emailnya itu bisa kita atur. Kemudian di sini ada ya beberapa program singkat lain kayak play music atau buy atau hello Zor, and then
Oke, kita ini aja, kita demokan aja gimana sih digital assistant-nya akan berjalan. Kita run modul. Good morning. Hello Nurislam, I am your digital assistant. My name is Jarvis. How may I help you? Open YouTube. Okay. Next command. Sir. Nothing. Okay. Bye sir, have a good day. Thank you. Nah, jadi misalkan tadi kita menyuruh digital assistant-nya untuk membuka YouTube, open YouTube, dia akan langsung membukakan YouTube untuk kita. Seperti itu. Kemudian misalkan kita ingin melakukan suatu perhitungan atau pencarian di Google, itu pun bisa. Oke, di sini saya akan mendemokan untuk bagian perhitungannya. Jadi digital assistant ini juga bisa melakukan suatu perhitungan atau pencarian melalui Wikipedia ya. Sebagai contoh saya langsung ini aja, saya langsung demokan. Good morning. Hello Nurislam, I am your digital assistant. My name is Jarvis. How may I help you? 100 minus 15. Searching. Dia langsung mencari ya. Got it. 85. Next command. Sir. Planet Pluto. Searching. Got it. Current distance from Earth 35.180. 4.876 light hours. Average distance from Earth 40.70. 5.64 light hours. Current distance from Sun 34.210. 4.741 light hours. Largest distance from Sun 7.3759279 times 10 to the power of 9 km. 49.305033. Smallest distance from Sun 4.42 times 10 to the power of 9 km. 29.60. Last periodized time September 12, 1989, 31.38 years ago. Next periodized time August 18, 2237, 216.7 years from now. Orbital period 247.9265A. Next command. Sir. Goodbye. Bye sir, have a good day. Thank you. Ya, jadi di sini saya jelasin sedikit ya. Jadi di sini untuk perhitungannya dia ngambil dari Wolfram Alpha ini. Nah, di sini tuh dia bisa melakukan suatu perhitungan ya. Saya buat tadi di sini perhitungan sederhana 100 minus 15. Jadi dia akan mencari dan hasilnya itu 85. Kemudian di sini misalkan saya tadi ngomong planet Pluto, kemudian di sini dia akan mencari dan dia mendapatkannya mungkin di sini bisa dari Wolfram, bisa dari Wikipedia. Nah, di sini hasilnya yaitu ini hasil dari pencarian yang telah saya lakukan tadi dari komen yang saya perintahkan, dan dia mencari dan mendapatkan hasil ini. Kemudian di sini misalkan saya ngomong goodbye, dia akan menjawab dengan bye sir, have a good day. And then apa lagi yang harus saya jelaskan? Mungkin itu saja. Mungkin nanti bisa dicoba, saya akan kembangkan lagi biar lebih banyak proses yang bisa dilakukan oleh digital assistant tersebut. Mungkin untuk sementara sekian dulu hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.